Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nandaryani dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait dengan fenomena antar permukaan dan absorpsi pada sediaan padat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afifah Hairunisa dengan NIM 011, ada saya sendiri Nadia Nandaryani dengan NIM 098, lalu ada Fadila Asara dengan NIM 156, ada Aulia Kinanti dengan NIM 118, dan yang terakhir ada Nabila Tri dengan NIM 046. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau di setiap permukaan itu seperti cair dengan cair, cair dengan gas, cair dengan padat, itu terdapat tegangannya. Nah, itulah yang membuat adanya fenomena antar permukaan, yaitu tegangan permukaan. Contohnya ada minyak dengan air, daun dengan air, serangga yang tidak tenggelam di atas permukaan air. Contoh-contoh fenomena antar permukaan dalam bidang farmasi dan kedokteran antara lain mempengaruhi penyerapan obat dalam bahan padat dalam bentuk obat jadi, terutama pada obat-obatan hidropop atau tidak sukar air. Lalu ada penetrasi molekul melalui membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair dan membentuk sediaan suspensi. Yang selanjutnya ada kohesi dan adesi. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul sejenis yang akan menyebabkan zat yang satu dengan yang lainnya akan saling tolak-menolak. Lalu, adesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis yang menyebabkan zat yang satu dengan yang lainnya akan menempel dan saling tarik-menarik. Gaya kohesi dan adesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar molekul. Jika molekul semakin rapat, maka gaya kohesi dan adesi akan semakin besar. Jika jarak semakin dekat, maka gaya kohesi dan adesi akan semakin besar. Dapat dilihat dari gambar bahwa gaya kohesi pada zat padat lebih besar daripada gaya kohesi pada zat cair dan gas. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang tegangan permukaan, kita perlu tahu apa sih itu permukaan. Permukaan merupakan istilah yang biasa digunakan ketika mengacu pada antarmuka gas dengan padat atau gas dengan cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol-simbol tegangan antarmuka antara lain ada gamma L yaitu liquid, gamma V yaitu uap atau gas, dan gamma S yaitu padatan. Karena setiap entitas fisik, baik itu sel, bakteri, koloid, butiran, atau manusia, memiliki antarmuka pada batasannya dengan lingkungannya. Tegangan antarmuka merupakan gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, dan seperti tegangan permukaan memiliki satuan Dehn per cm. Meskipun semua tegangan dapat disebut tegangan antarmuka, tapi paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antara cairan yang tidak dapat bercampur. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antara molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Di sisi lain, molekul di permukaan hanya punya gaya kohesif yang menarik molekul cair yang terletak di bawah dan berdekatan. Efeknya, molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam menuju massa. Akibatnya, gaya ini menarik molekul antarmuka bersama-sama, sehingga mengontrasikan permukaan lalu akan menghasilkan tegangan permukaan. Selanjutnya yaitu energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan atau surface free area ini adalah suatu energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Jadi, untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan ini diperlukan suatu usaha. Jadi, dengan kata lain, molekul yang dekat dengan permukaan, dia memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Permukaan cairan molekul dengan energi potensial ini akan semakin tinggi apabila suatu luas permukaan cairan meningkat. Jadi bisa dilihat seperti di gambar, awalnya berbentuk menjadi satu lalu terpecah-pecah menjadi molekul-molekul kecil, maka luas permukaannya akan meningkat. Awalnya dia hanya sekian misalnya, kemudian dipecah menjadi lebih kecil, misalnya menjadi emulsi, maka cairan juga akan naik. Jadi dia memiliki kelebihan energi potensial karena permukaannya banyak. Untuk memperluas suatu permukaan cairan tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, maka diperlukan usaha atau kerja. Adapun rumusnya yaitu W atau usaha sama dengan tegangan antarmuka dikali dengan perubahan luas. Atau bisa juga F kali perubahan jarak. Atau bisa juga tegangan antarmuka dikali 2L dikali ds. Selanjutnya yaitu untuk metode penentuan tegangan permukaan.
Itu terdapat beberapa metode, yang pertama yaitu ada pipa kapiler. Apabila tabung pipa kapiler ditempatkan dalam cairan yang terdapat dalam gelas kimia, cairan umumnya naik ke atas tabung pada jarak tertentu, karena gaya adhesi antara molekul cairan dan dinding kapiler lebih besar daripada kohesi antar molekul cairan. Prinsipnya yaitu dengan mengukur kenaikan dalam pipa kapiler, dimungkinkan untuk menentukan tegangan permukaan cairan. Namun, tidak mungkin untuk mendapatkan tegangan antarmuka dengan menggunakan metode kenaikan pipa kapiler. Cairan yang naik akan berbeda-beda tergantung dengan jenis cairannya. Jenis cairan yang berbeda-beda ini memiliki tegangan permukaan yang berbeda juga. Karena tegangan permukaannya berbeda, jadi ada yang tinggi naiknya dan juga ada yang rendah. Adapun rumus dari tegangan antarmuka yaitu sama dengan setengah R dikali H dikali Rho dikali G, dengan R adalah jari-jari pipa kapiler, H adalah ketinggian sampel, Rho adalah kerapatan, dan G adalah gaya gravitasi. Metode yang kedua yaitu ada metode cincin-Dunoy. Metode cincin-Dunoy dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Prinsipnya yaitu gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Adapun rumusnya yaitu Y atau tegangan permukaan sama dengan yang dibaca pada petunjuk dalam Dane dibagi 2 dikali keliling cincin, lalu setelah itu dikali dengan faktor koreksi. Gaya yang diberikan untuk melepaskan cincin ini akan berbeda-beda sesuai dengan tegangan permukaan dari cairan yang akan diuji. Yang selanjutnya adalah koefisien sebaran. Apabila suatu zat dituangkan ke batas permukaan air, dapat terjadi dua macam kejadian, yaitu ada zat tersebut menyebar dan ada zat tersebut tidak menyebar. Dua kejadian ini bisa terjadi karena ada pengaruh kohesi dan adhesi, yang mana kerja adhesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan tarik-menarik antara molekul berbeda, sedangkan untuk kerja kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar, sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah. Lalu selanjutnya itu adalah koefisien hamparan. Misalnya terdapat air dan minyak, yang mana keduanya tidak bisa menyatu, dan antara keduanya yaitu ada YCP, sedangkan di minyak itu ada YC dan di air ada YP. Untuk kerja adhesinya dilambangkan dengan WA. Untuk perhitungannya sendiri yaitu WA sama dengan YC ditambah YP dikurang YCP. Selanjutnya untuk kerja kohesi antara minyak yaitu dengan dilambangkan WK sama dengan 2 dikali YC. Yang selanjutnya adalah mengenai adsorpsi pada antar permukaan cairan. Jadi adsorpsi dan absorpsi ini adalah fenomena antar permukaan. Jadi beda dengan absorpsi, yang satunya D, yang satunya B. Perbedaannya adalah pada adsorpsi itu dia hanya menempel di permukaannya saja, jadi dia tidak masuk ke dalam. Tetapi kalau absorpsi itu dia masuk ke dalam. Untuk selanjutnya itu ada emulgator. Emulgator adalah bahan terlarut molekular terbentuk dari molekul Lio bipolar, berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Klasifikasinya yaitu yang pertama ada surfaktan, kedua ada koloid hidrofolik, yang ketiga ada partikel pada terbagi halus, dan yang terbaik adalah emulgator kompleks yaitu campuran ionik dan non-ionik. Lalu ada surfaktan. Surface active agent atau tensid merupakan molekul amfifil karena memiliki polar dan nonpolar. Molekul atau ion bisa teradsorpsi pada permukaan. Lalu di surfaktan ada HLB. HLB adalah hydrophilic lipophilic balance, yang mana adalah parameter keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik. Kalau sangat lipofilik, maka HLB-nya akan ke arah kecil. Contohnya adalah span. HLB-nya sekitar 1,8 sampai 8,6. Lalu untuk senyawa hidrofolik, HLB-nya itu akan cenderung lebih besar, misalnya adalah twin atau turunan polieksitilen karena dia banyak oksi, maka dia akan hidrofolik. Nah, untuk nilai HLB-nya adalah 9,6 sampai 16,7. Lalu di surfaktan itu ada juga yang namanya RHLB atau Required Hydrophilic Lipophilic Balance atau HLB butuh. Nah, ini merupakan HLB minyak yang mana dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Jadi,
Jika kita menginginkan emulsi yang stabil, kita harus menghitung RHLB terlebih dahulu. Emulgator memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah anionik, kationik, non-ionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Di sini saya akan menjelaskan yang anionik, kationik, dan non-ionik. Dimulai dari anionik. Seperti namanya, an dan ion. Anion itu kan minus, jadi dia bermuatan negatif. Lalu anionik yang paling terkenal adalah sabun. Sabun sendiri merupakan garam alkali dari asam lemak murni jenuh atau tidak jenuh dengan 11 atom C atau 15 atom C. Jika 11 atom C itu artinya dia mengemulsi dengan baik. Lalu jika semakin besar atom C, seperti lebih dari 15 atom, maka dia itu mengemulsi dengan lebih baik lagi. Lalu ada sabun alkali dan amonium yang mana dapat menghasilkan emulgator minyak dalam air. Sedangkan ada juga yang namanya sabun alkali tanah yang mana akan menghasilkan emulgator air dalam minyak. Nah, untuk air-air ini yang banyak digunakan itu adalah alkyl sulfat atau alkyl sulfonat. Lalu kita berpindah ke kationik. Di emulgator kationik itu ada sabun invert atau quartz yang merupakan surfaktan kuat, tetapi dia tuh bukan pembersih. Karena dia ini merupakan surfaktan, maka dia bukan sebagai pembersih, tetapi biasanya menjadi disinfektan untuk mematikan kuman-kuman. Lalu di kationik ini ada alkonium bromida, lalu benzalkonium bromida, lalu setilpiridinium klorida, dan ada setrimid. Contoh yang ada di non-ionik adalah alkohol lemak tinggi rantai lurus, yang mana dia hanya sebagai stabilisator atau sebagai surfaktan rendah saja. Lalu selanjutnya ada alkohol lemak tinggi rantai cabang, dan ada alkohol stearin atau kolesterol. Kemudian ada juga yang dinamakan ester parsial asam lemak dari alkohol valensi banyak. Kerja emulgator akan meningkat jika esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3 atau gliserol. Seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, kerja emulgator meningkat jika satu gugus OH teresterkan dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C semakin banyak. Di situ atom C-nya semakin banyak dan ada satu OH yang teresterkan. Lalu ada juga parsial ester asam lemak dari sorbitan atau yang biasa kita sebut dengan span. Di span itu dia memiliki kepala yang sangat besar. Lalu di situ juga ada gugus OH-nya. Kemudian ada ekornya juga. Lalu di sini ada twin. Twin ini bisa dibilang adalah emulgator yang paling terkenal. Twin ini merupakan ester asam lemak polyethylene glycol sorbitan. Untuk kepalanya di sini adalah OH dan ekornya adalah CH3. Twin ini cenderung ke hidrofilik karena kepalanya sangat besar. Selanjutnya ada ester asam lemak polyethylenglycol yaitu pada 400 urea, contohnya Mirage 45. Yang kedua ada ester alkohol lemak polyethylenglycol yaitu pada polyethylenglycol 200 ethyl laurage bridge 30. Bridge 30 ini yaitu cenderung bersifat hidrofilik. Selanjutnya yaitu ada amfoter. Kepalanya amfoter memiliki gugus muatan positif dan muatan negatif dan 2 ekor. Yaitu terdapat pada lecitin. Lecitin ada di putih telur dan gelatin yaitu emulgator minyak pada air dan albumin juga emulgator minyak pada air. Selanjutnya yaitu ada gugus hidrofil yaitu pada bagian kepala yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya yaitu ada SO4 Na+, CO-K+, COO-Na+, dan lain-lainnya. Lalu pada bagian ekornya terdapat gugus lipofil yaitu yang memiliki CF atau CH. Contohnya CH-, CH2-, CH3, CH, CFA2 dan CF3. Lalu yaitu ada emulgator kompleks. Emulgator yang terdiri dari campuran aggregator minyak dalam air atau air dalam minyak bekerja menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individunya. Emulsi lebih mudah dihasilkan dan sangat stabil. Contohnya itu ada pada setil steril alkohol air dalam minyak dicampur dengan kremopor apadat minyak dalam air atau steril alkohol dengan polyethylenoxide atau dengan twin. Lalu ada struktur pada gel yaitu yang pertama molekul serat dengan sedikit titik kontak, yang kedua molekul serat dengan lebih banyak titik kontak, yang ketiga molekul serat dengan posisi paralel.
Yang keempat ada struktur partikel laminar, yang kelima struktur partikel jarum, dan yang terakhir ada struktur partikel spheroid atau aerosil. Pada gambar pertama merupakan surfaktan sebagai lapisan tunggal yang berada di antar muka. Gambar kedua yaitu partikel padat terbagi halus yang berada lapisan tunggalnya di sekeliling globul. Yang ketiga yaitu kiloid hidrofilik yang berada di antar muka juga akan membuat lapisan ganda sekeliling globul. Absorpsi pada permukaan zat padat. Cairan contohnya pemuncutan warna, kromatografi, dan pembasahan. Lalu pada gas contohnya yaitu menghilangkan bau ruangan dan masker gas. Gambar pertama yaitu absorpsi fisika atau Van der Waals. Lalu yang kedua ada absorpsi kimia. Absorpsi isotermik merupakan beberapa banyak gram gas yang bisa terabsorpsi oleh 1 gram absorbat pada suhu tepat, yaitu memiliki dua teori. Gambar pertama merupakan teori Langmuir yang berkata absorpsi isotermik hanya pada satu lapisan. Gambar kedua merupakan teori BAT, yaitu absorpsi isotermik tidak satu lapisan melainkan lapisan ganda. Selanjutnya ada delta H, yaitu panas absorpsi. Panas tersebut akan membentuk ikatan. Lalu delta HF, yaitu panas laten kondensasi. Panas tersebut untuk penataan adsorbat. Absorpsi isotermik uap air. Pada gambar grafik ini yaitu pada percobaan pati gandum. Pada gambar ini, yang terabsorpsi lebih kecil dibandingkan dengan terabsorpsi karena yang terabsorpsi hanya uap air sekitar yang akan ke permukaan pati, sedangkan saat terdesorpsi, molekul air yang dimiliki oleh pati, misalnya air kristal, akan ikut terbawa oleh terdesorpsi. Energi bebas permukaan yaitu yang pertama isotherm Friedrich. Y sama dengan X per M sama dengan K dikali P I per N, yaitu log X per M sama dengan log K plus 1 per N log P. Log K sama dengan perpotongan dengan ordinat dan 1 per N sama dengan kemiringan garis. Lalu yaitu ada isotherm Langmuir, yaitu Y sama dengan YMBP per 1 plus BP sama dengan YM sama dengan kemiringan B sama dengan perpotongan garis. Rumus dari energi bebas permukaan yaitu P per Y P0 dikurang P sama dengan 1 per YM dikali B ditambah B min 1 per YMB dikali P per P0. Dengan keterangan P sama dengan tekanan absorbat, Y sama dengan uap teradsorpsi atau G adsorben, P0 sama dengan tekanan uap saat absorben jenuh dengan uap adsorbat, YM sama dengan jumlah uap terabsorpsi atau satuan massa saat terbentuk LPSN monomolekuler. B sama dengan konstanta proporsional THD panas ADS LPSN 1 dan panas laten kondensi LAP2. Jenis adsorpsi isotermik. Terdapat 6 jenis adsorpsi isotermik untuk mengetahui berapa banyak adsorbat yang teradsorpsi di adsorben. Dan dicari hubungan antara tekanan versus banyaknya adsorbat yang teradsorpsi. Terdapat 6 jenis tipe, diantaranya yang pertama, tipe Langmuir. Permukaan padatan hanya diisi oleh satu lapisan, terdapat interaksi adsorbat-adsorben yang kuat. Seakan-akan seperti adsorpsi kimia, padahal ini merupakan adsorpsi fisika. Yang kedua, tipe BET tanpa kondensasi. Awalnya Langmuir. Kemudian ada panas kondensasi dan meleleh di lapisan kedua. Selanjutnya, tipe S tanpa kondensasi kapiler. Interaksi antara adsorben dan adsorpsi sangat lemah. Yang keempat, disertai kondensasi kapiler. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, tipe S dengan kondensasi kapiler. Mirip seperti tipe keempat, tetapi awalnya terbentuk ikatan yang sedikit dan kondensasi yang tinggi. Adsorpsi isotermik uap air. Jadi pada suatu percobaan, pati gandum terdapat kelembapan relatif dan juga kelembapan kadar air. Pati gandum yang terbentuk serbuk dibiarkan di suhu ruang dan mempunyai kadar air
awalnya tinggi, kemudian pada saat dipanaskan akan semakin menurun kadar airnya. Yang terabsorpsi lebih kecil daripada yang terdesorpsi atau yang menempel itu lebih kecil daripada yang lepas. Kemudian, terdapat percobaan efektivitas dari adsorben antara atapulgit teraktivasi, haloisid, dan juga kaolin. Yang paling bagus dapat dilihat dari grafik ini merupakan atapulgit teraktivasi. Mengapa? Karena dengan konsentrasi keseimbangan yang sedikit saja sudah membuat kondisi seimbang sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan semakin mudah untuk mengabsorpsi. Jadi seperti dosis dengan konsentrasi yang sedikit dapat menimbulkan efek yang tinggi. Selanjutnya, fenomena wetting. Fenomena wetting merupakan fenomena pembasahan yang biasa digunakan dalam sediaan suspensi pada bidang farmasi atau disebut juga dengan wetting agent. Cairan yang kontak dengan suatu padatan tergantung dengan keseimbangan gaya tarik antara cairan-cairan atau gaya kohesi dan adhesinya. Contohnya merkuri pada gelas, gaya kohesi antara merkuri lebih besar daripada gaya adhesi pada merkuri dengan gelas. Sehingga merkuri ini berbentuk sferis. Air yang diteteskan di gelas, gaya adhesi antara gelas dan air lebih besar daripada gaya kohesinya, sehingga membentuk globul-globul. Selanjutnya, untuk mengetahui parameter pembasahan dapat dilihat dari sudut kontak yang dilihat dari suatu cairan diteteskan ke permukaan padat yang terbentuk sferis dan juga terbasahi. Terdapat dua rumus untuk menghitung koefisien penyebaran dengan rumus sama dengan tegangan permukaan liquid atau air dikali dengan cos theta atau sudut kontaknya min 1. Yang kedua, kerja adhesi dapat dirumuskan tegangan permukaan cairan dikali 1 ditambah cos theta. Theta di sini merupakan sudut kontak. Wetting pada lapisan lemak, tetesan air pada permukaan berlemak tidak akan membasahi permukaan secara sepenuhnya karena air tidak memiliki gaya adhesi yang banyak pada permukaan yang berlemak. Diperlukan wetting agent sesuai supaya menyebar secara spontan pada permukaan yang berlemak. Dan wetting agent yang cocok itu HLB-nya berkisar antara 6 sampai dengan 9. Ini merupakan wetting agent yang efektif. Selanjutnya ada mekanisme deterjen. Jika ada permukaan berlemak, surfaktan memiliki kepala polar dan juga ekor yang bersifat nonpolar. Ekor akan terlarut di dalam lemak karena sama-sama nonpolar. Lemak terpecah karena anion-anion yang bisa membentuk suatu bola-bola yang akan dibawa oleh surfaktan. Kemudian kepala polar dapat dibersihkan dengan air sehingga menjadi suspensi dan kemudian dibersihkan. Selanjutnya terdapat pembahasan busa. Busa adalah struktur yang relatif stabil yang terdiri dari gelembung udara yang tertutup di dalam lapisan tipis cairan dispersi gas dalam cair distabilkan oleh bahan pembusa. Setiap larutan yang surfaktan menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Busa menghilang saat cairan mengalir menjauh dari area di sekitar gelembung udara dan film akhirnya runtuh. Sifat elektrik batas permukaan misalnya air yang dimasukkan suatu senyawa misalnya NaCl atau garam dapur, partikel-partikel akan memiliki muatan-muatan karena gugus-gugus ionik yaitu Na+ dan Cl- misalkan. Lalu, misal contoh lain, ada struktur yang mempunyai OH- atau COO-. Maka muatannya bermuatan negatif. Ini contohnya seperti alkohol. Dan juga terdapat
muatan yang memiliki dua muatan di dalamnya, terdapat positif dan negatif jika terjadi KD partikel dan medium. Selanjutnya, lapisan ganda elektrik menurut Nernst. Jika dalam cairan banyak muatan positif, maka di permukaan akan bermuatan positif. Tetapi karena ada suatu sistem seperti air, maka senyawa yang minus akan bergerak menuju ke muatan yang negatif, ke muatan yang positif. Jadi, muatan negatif akan berinteraksi dengan muatan yang positif, begitu pula dengan sebaliknya. Muatan positif akan berinteraksi dengan muatan negatif. Kemudian, mulai merenggang, dan sel-sel listrik dapat bergeser, dan pada daerah yang netral, masing-masing muatan akan saling menjauh. Selanjutnya, terdapat perbedaan potensial Nernst versus potensial zeta. Apa ya? Potensial Nernst merupakan perbedaan potensial antara permukaan yang sebenarnya dengan daerah yang netral. Sementara potensial zeta merupakan perbedaan antara permukaan lapisan yang sangat terikat kuat dengan daerah netral. Banyak digunakan di bidang farmasi untuk menentukan muatan pada suspensi ataupun sediaan emulsi. Selanjutnya, fungsi dari potensial zeta. Potensial zeta itu banyak digunakan dalam bidang farmasi dan juga dihitung dengan menggunakan suatu alat. Hasil yang ditunjukkan pada alat tersebut ada yang positif dan negatif pada daerah ion determining dan counter ion. Gunanya pada penelitian industri misalnya untuk suspensi. Untuk sediaan suspensi yang stabil itu memiliki zeta potensial yang mendekati dengan nilai 0 karena bentuknya stabil dan tidak mengalami caking. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.